Saudara-saudari terkasih, pagi ini waktu Roma di Aula Paulus ke-6 dimulai konsistori luar biasa yang mempertemukan seluruh kolegium para kardinal bersama Paus Leo ke-14. Konsistori berlangsung selama 2 hari, yaitu pada tanggal 26 sampai 27 Juni 2026. Berikut ini adalah pidato yang disampaikan oleh Paus kepada para kardinal yang hadir. Saudara-saudara kardinal yang terkasih, saya menyambut Anda semua dengan penuh sukacita dan mengucapkan terima kasih karena sekali lagi telah memenuhi undangan saya. Kehadiran Anda menunjukkan kepedulian kita bersama terhadap seluruh gereja dalam melayani umat Allah dan menjalankan misi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dalam konsistori bulan Januari lalu, saya menyampaikan harapan sederhana. Semoga pertemuan-pertemuan seperti ini membantu kita semakin belajar bekerja sama dalam melayani gereja dan terus berdialog, sehingga saya pun dapat menjalankan pelayanan bagi seluruh gereja dengan lebih baik. Harapan itu bukan sekedar kata-kata pembuka. Saya tetap percaya bahwa inilah salah satu tanggung jawab terpenting Kolegium Kardinal. Seperti seluruh gereja, kita juga belajar sambil berjalan. Persekutuan bukanlah sesuatu yang sekali tercapai lalu selesai selamanya. Persekutuan adalah sebuah pertobatan yang harus terus diperbarui setiap hari. Persekutuan dibangun melalui doa, sikap hidup yang nyata, hubungan yang saling percaya, dan kesediaan untuk saling mendengarkan. Dalam beberapa bulan terakhir, saya berulang kali mengingatkan bahwa kita dipanggil menjadi pembangun persekutuan Kristus. Persekutuan itu terwujud dalam gereja yang sinodal, di mana semua orang bekerja sama dalam satu misi yang sama, masing-masing sesuai dengan karisma dan pelayanannya. Seperti yang pernah saya katakan kepada Kuria Roma, persekutuan tidak dibangun terutama melalui kata-kata atau dokumen, melainkan melalui tindakan dan sikap nyata yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan kerja kita. Kita bukan penjaga kepentingan kelompok tertentu, melainkan murid dan saksi kerajaan Allah yang dipanggil menjadi ragi persaudaraan universal di dalam Kristus. Karena itu, saya ingin agar pembahasan kita berfokus pada 4 tema yang saling berkaitan. Tema pertama mengajak kita untuk melihat dunia tempat gereja diutus untuk mewartakan Injil. Sebelum bertanya apa yang harus kita lakukan, kita perlu berhenti sejenak dan memandang kenyataan dengan mata iman. Kita juga perlu membiarkan diri disentuh oleh pengalaman dan suara saudara-saudari kita. Beberapa minggu lalu, saya mengingatkan bahwa Yesus berjalan di jalan-jalan, melalui alun-alun kota, mengunjungi lingkungan tempat kita tinggal, dan hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai Allah yang dekat dengan umatnya, dan sebagai Tuhan yang berkarya dalam sejarah. Sampai hari ini pun, Tuhan tetap berjalan lebih dahulu di depan kita. Karena itu, tugas pertama gereja adalah mengenali kehadirannya. Pada sesi berikutnya, kita akan membahas budaya kekuasaan dan peradaban kasih. Banyak di antara Anda berasal dari negara-negara yang mengalami perang, kekerasan, atau perpecahan sosial maupun agama. Namun sesungguhnya, tidak ada seorang pun di antara kita yang benar-benar bebas dari berbagai bentuk konflik, penindasan, dan perpecahan yang terjadi di masyarakat saat ini. Karena itu, proses discernment yang kita lakukan menyangkut semua orang dan berhubungan dengan misi gereja di setiap tempat. Ensiklik Magnificat Humanitas memberikan banyak kunci penting untuk memahami situasi zaman sekarang.
Yang terutama ingin saya dengarkan adalah bagaimana ensiklik itu diterima di gereja-gereja Anda. Pertanyaan apa yang muncul, apa harapan yang dibuka, dan langkah-langkah apa yang disarankan. Sebuah ensiklik terus hidup ketika diterima, dipahami, dan diwujudkan dalam kehidupan nyata gereja. Sesi ketiga masih akan mendalami Magnificat Humanitas, khususnya mengenai sumbangan gereja dalam membangun kesejahteraan bersama. Kita hidup pada masa ketika masyarakat semakin mudah terpecah belah, dan kepentingan pribadi seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan bersama. Ajaran sosial gereja mengingatkan bahwa kesejahteraan bersama tidak tercipta dengan sendirinya. Hal itu membutuhkan tanggung jawab bersama. Dalam gereja, tanggung jawab itu diwujudkan melalui cara hidup yang sinodal, yaitu cara hidup yang melayani misi kerajaan Allah. Ensiklik Magnificat Humanitas nomor 86 juga mengingatkan bahwa hal ini menuntut perhatian terhadap cara kita mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab dengan mengutamakan transparansi, evaluasi, dan tanggung jawab bersama. Sesi terakhir akan membahas pelaksanaan sinode. Sesi ini bukan membahas tema baru, melainkan merangkum dan menghubungkan semua yang telah kita bahas sebelumnya. Di tengah berbagai luka dunia, upaya membangun kesejahteraan bersama dan misi gereja, sinodalitas menunjukkan cara yang harus kita tempuh. Saling mendengarkan, bersama-sama melakukan discernment, dan bersama-sama memikul tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sinodalitas bukan pertama-tama sekedar kumpulan aturan atau prosedur. Seperti yang sudah beberapa kali saya katakan, sinodalitas adalah sebuah sikap hidup, keterbukaan hati, dan kesediaan untuk saling memahami. Kadang-kadang sinodalitas dianggap mengurangi kewibawaan pemimpin, padahal justru sebaliknya. Sinodalitas membantu kita memahami makna sejati dari otoritas, yaitu menjaga persekutuan, mendorong partisipasi semua orang, dan mengarahkan perjalanan bersama gereja. Keempat tema ini dipersatukan oleh semangat misioner yang telah kita bicarakan dalam konsistori sebelumnya, dan saya tegaskan kembali dalam surat saya bulan April yang lalu. Kita berkumpul di sini bukan terutama untuk membahas kehidupan internal gereja. Semua tema yang akan kita bahas, pandangan terhadap dunia, perdamaian, kesejahteraan bersama, dan sinodalitas, bermuara pada satu pertanyaan. Bagaimana kita dapat membantu gereja-gereja kita mewartakan Injil dengan lebih setia, lebih bebas, dan lebih dapat dipercaya? Misi bukan sekedar salah satu tugas gereja. Misi adalah alasan mengapa gereja ada. Karena itu, misi menjadi ukuran yang membimbing setiap proses discernment kita. Ketika kita belajar saling mendengarkan, memikul tanggung jawab bersama, dan mengenali karya Roh Kudus di berbagai gereja, kita bukan hanya memperbaiki cara bekerja. Kita sedang menjadi gereja yang semakin mampu menjumpai laki-laki dan perempuan zaman ini, serta mewartakan kepada mereka sukacita Injil. Karena itu, saya ingin minta bantuan khusus dari Anda. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya tidak dapat saya jalankan sendirian. Saya membutuhkan pengalaman Anda, kebijaksanaan pastoral Anda, pengetahuan Anda tentang gereja-gereja, serta bangsa-bangsa yang dipercayakan kepada Anda. Saya mengandalkan Anda untuk membantu saya melakukan discernment mengenai apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja pada zaman ini. Saya membutuhkan dukungan Anda, dukungan yang kuat, jelas, dan terbuka. Saya ingin merasakan bahwa saya ditopang oleh Anda sebagai saudara. Saya juga meminta agar Anda mendampingi saya bukan hanya selama pertemuan ini, tetapi juga dalam pelayanan sehari-hari demi menjaga persekutuan gereja universal.
bantulah saya mendengarkan apa yang muncul dari gereja-gereja setempat mengenai tanda-tanda harapan yang sering tumbuh dalam keheningan, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kesulitan, kesalahpahaman, dan berbagai bentuk penolakan yang dapat memperlambat perjalanan gereja. Saya membutuhkan kebebasan Anda untuk berbicara dengan jujur, keterus-terangan Anda, dan kesetiaan Anda. Nasihat yang tulus selalu merupakan wujud nyata dari persekutuan. Saya juga meminta agar Anda, masing-masing di gereja dan dalam pelayanan Anda, terus mengembangkan cara melakukan discernment secara gerejawi seperti ini. Saya tahu bahwa hal itu membutuhkan kesabaran dan kadang-kadang menimbulkan pertanyaan. Namun saya yakin bahwa Tuhan sedang mengajarkan kepada kita cara yang lebih sesuai dengan Injil untuk memikul bersama tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Dari sinilah bergantung kredibilitas kesaksian kita dan kesuburan misi gereja. Karena itu, saya mendorong Anda untuk sungguh-sungguh terlibat dalam kerja kelompok. Saya menyadari bahwa bagi banyak di antara kita, cara seperti ini belum menjadi kebiasaan dalam sebuah konsistori. Namun inilah juga bagian dari perjalanan yang sedang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tentu saja tetap akan ada kesempatan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat secara pribadi. Seperti biasa, siapapun dapat menyampaikan kepada saya catatan atau refleksi pribadi secara bebas. Namun saya mengajak Anda semua memasuki pengalaman hidup menggereja ini dengan penuh kepercayaan. Kita belajar hidup secara sinodal dengan mempraktekkannya. Kita belajar bertumbuh bersama dalam persekutuan. Saya mengucapkan terima kasih sejak sekarang atas kesediaan Anda, kebebasan batin Anda, dan kasih Anda kepada gereja. Mari kita menyerahkan hari-hari ini kepada Roh Kudus, agar Ia membuat kita peka terhadap suaranya dan menganugerahkan rahmat kepada kita untuk bersama-sama mencari apa yang paling berguna bagi Injil dan bagi kesejahteraan umat Allah. Terima kasih.